Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu. Hari ini kita masuk bab 3 bagian ketiga ya, yaitu tentang pengertian fungsi. Kita mulai. Pengertian fungsi. Agar kalian memahami pengertian fungsi, perhatikan uraian berikut. Ada uraian. Di sini pakai contoh pengambilan data mengenai berat badan dari 6 siswa kelas 8 disajikan pada tabel berikut. Lagi-lagi pakai tabel ya, karena tabel itu untuk memudahkan. Jadi di sini ada nama siswa, kemudian ada berat badannya berapa. Dari tabel kita buat diagram panahnya. Tuh diagram panahnya. Ani berat badannya 35, Andre berat badannya 34, Gita berat badan 30, Bayu berat badan 35, Asep berat badan 33, Dewi berat badan 32. Kemudian, dari diagram panah di atas dapat kita ketahui info-info. Apa aja sih infonya? Yang pertama, setiap siswa punya berat badan. Ya dong, punya berat badan dong, nggak mungkin nggak punya berat badan ya. Artinya, setiap anggota A mempunyai kawan atau pasangan di anggota himpunan B. Jadi, dia punya kawan nih, semuanya, setiap itu semuanya. Semua anggota ini harus punya pasangan di anggota ini, B. Kemudian apa info yang kedua? Setiap siswa memiliki tepat satu berat badan. Ini udah satu-satu ya berat badannya, nggak mungkin dong Ani nimbang berat badannya 30, terus dia turun dari timbangan, terus dia naik lagi, berat badannya jadi 15. Kan nggak mungkin. Kecuali dia diet sebulan kemudian, mungkin aja ya. Tapi kalau dalam satu waktu, yang namanya berat badan pasti satu aja. Nggak mungkin berbeda-beda. Kecuali timbangannya rusak. Itu mah nggak masuk hitungan ya. Jadi, dari diagram ini kita dapat dua info, yaitu semua anggota di A punya berat badan atau punya pasangan di sini di B. Kemudian semua anggota A punya pasangannya tepat satu. Gak boleh lebih dari satu. Nah, itu info yang kita dapat dari bagan ini. Kemudian ngapain lagi? Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan, yaitu relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota A. Jadi setiap anggota A harus punya pasangan tepat satu di anggota B. Itu disebut dengan fungsi. Jadi kalau minggu lalu kita belajar relasi itu hubungan. Jadi boleh aja hubungan Ani suka pelajaran matematika, Ani suka pelajaran IPA, Ani suka pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Minggu lalu itu relasi. Jadi boleh dia lebih dari satu pasangannya. Kemudian boleh juga Andre misalkan gak suka pelajaran apa-apa, jadi dia gak punya pasangan, itu boleh. Itu relasi namanya. Kalau fungsi gak boleh. Fungsi harus punya pasangan semua. Anggota A ini harus punya pasangan semua di B. Terus anggota B yang gak punya pasangan, biarin aja, gak usah kamu urusin. Yang harus kamu urusin anggota di A harus punya pasangan. Dan pasangannya tepat satu di B, gak boleh selingkuh, harus setia dia, ya. Nah, kalau sudah, kita buat syaratnya. Syarat suatu relasi merupakan fungsi atau pemetaan, nama lain dari fungsi adalah pemetaan, ada dua. Yang pertama tadi Ibu bilang, setiap anggota A punya pasangan di B. Kemudian yang kedua, setiap anggota A pasangannya harus satu di B. Itu baru fungsi. Jadi syarat fungsi ada dua. Semua anggota di A punya pasangan di B. Semua anggota di A pasangannya harus satu di B. Gak boleh selingkuh. Itu namanya fungsi. Paham ya? Lanjut. Contoh nih. Udah ada gambarnya duluan dia. Biarin aja gak apa-apa. Gak usah dipusingin ya. Di antara relasi yang disajikan pada diagram panah berikut, manakah yang merupakan fungsi? Beri alasannya. Kita lihat nih yang pertama nih. Fungsi bukan, syaratnya ada dua. Semua anggota di A punya pasangan. Bener, punya pasangan nih.
Kemudian pasangannya harus 1, bener nggak? Oh iya bener, P pasangannya ke 1, Q pasangannya ke 3, R pasangannya ke 2. Oh pasangannya 1, 1, berarti dia fungsi. Diagram panah 1 merupakan fungsi karena setiap anggota A punya tepat 1 pasangan di B. Gitu, paham ya? Kemudian kita lihat sekarang yang kedua. Yang kedua fungsi bukan. Kita lihat nih, anggotanya punya pasangan semua nggak? Enggak. Q sama R nggak punya pasangan, jomblo. Kemudian pasangannya 1 nggak? Enggak. Ternyata P-nya playboy, pasangannya 4. Nggak setia dia. Ya, jadi dua-duanya tidak terpenuhi. Yang namanya fungsi, salah satu syarat tidak terpenuhi, dia bukan fungsi. Jadi dua-duanya harus terpenuhi ya. Maka yang kedua ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A, yaitu P punya pasangannya 4. Kemudian anggota A yang lain yaitu Q dan R tidak punya pasangan alias jomblo. Jadi dia bukan fungsi ya. Gitu, paham ya? Kemudian nih, lagi-lagi diagramnya keluar duluan. Gak apa-apa, biarin aja, gak usah dipusingin. Diketahui P himpunan 1, 2, 3, 4, 6 dan Q himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pertanyaan yang A, jika dari P ke Q dihubungkan dengan relasi setengah dari, tentukan relasi tersebut fungsi atau bukan dan beri alasan. Itu yang A. Dari P ke Q hubungannya setengah dari. Kemudian yang B, kebalik, dari Q ke P dihubungkan dengan kuadrat dari. Tentukan itu fungsi atau bukan, gitu ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang A. Setengah dari ini diagramnya, P-nya ditulis duluan, ke Q, Q-nya ditulis di kanan. Setengah dari 1, setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 6 setengah dari 12. Kita lihat tuh syaratnya, fungsi atau bukan. Himpunan A punya pasangan semua nggak? Oh iya punya nih. Kemudian pasangannya 1-1 nggak? Oh iya pasangannya 1 semua, nggak ada yang selingkuh dia. Maka dia fungsi karena semua anggota himpunan P punya tepat 1 pasangan di himpunan Q. Gitu, ngerti ya? Lanjut yang B, himpunan dari Q ke P. Kita buat Q 2, 4, 6, 8, 10, 12. Q. Sekarang P 1, 2, 3, 4, 6. Dia buat kuadrat dari. 2 kuadrat dari siapa ya? Nggak ada bilangan kuadrat yang hasilnya 2. 4 bilangan kuadrat dari siapa? Oh dari 2. 6 nggak ada, 8 nggak ada, 10 nggak ada juga, 12 nggak ada juga. Berarti cuma 4 dong yang punya pasangan. Syaratnya terpenuhi nggak? Oh enggak. Banyak banget anggota yang di himpunan Q nggak punya pasangan ke sebelahnya. Itu aja udah menggugurkan. Syarat fungsinya tidak terpenuhi. Maka relasi kuadrat dari itu bukan fungsi. Relasi Q ke P adalah bukan fungsi karena ada anggota himpunan Q tidak punya pasangan, yaitu 2, 6, 8, 10, 12. Ngerti ya cara ngebedain fungsi dan bukan fungsi. Lanjut. Contoh yang ketiga, diketahui himpunan pasangan berurutan. Nih contoh lainnya. Ada A, B, C, D. A 0,0, 2,1, 4,2, 6,3 dan seterusnya. Dilihat dengan jelas. Himpunan pasangan berurutan yang manakah yang merupakan fungsi? Gampang lihatnya. Himpunan pasangan berurutan merupakan fungsi atau bukan dapat dilihat dari anggota yang tertulis di bagian depan. Punya tepat 1 pasangan atau enggak? Nih bagian depan tuh yang ini nih. Nih. Punya tepat 1 pasangan nggak mereka? Contoh yang A nih ya. 0 pasangannya ke 0. 0, 2, 4, 6.
Oh, berarti mereka punya pasangan semua nih. Gak ada yang double-double. Nah, nih. 0, 2, 4, 6. Kemudian yang B. 1, 2. 1 pasangannya ketiga, 2 pasangannya ketiga, 1 pasangannya keempat. 1 udah pasangan ketiga, terus 1 pasangan keempat lagi. Oh, berarti bukan fungsi dia. Karena pasangannya lebih dari 1. Ya. 1 pasangannya kelima, 2 pasangan kelima, 3 pasangan kelima, 4 pasangan kelima, nggak apa-apa. Yang penting anggota di depan pasangannya 1, punya pasangan semua dan tepat. Pasangannya tepat 1. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti coba kamu buat diagram panah ya. Biar bisa. Maka himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan fungsi adalah A dan C. Karena ini satunya punya 2 pasangan. 1 pasangan ketiga, 1 pasangan keempat. Kemudian ini 5 pasangan ke 1, 5 pasangan kedua. Nggak boleh, kan pasangannya harus 1 kalau fungsi. Gitu, paham ya? Paham lah, kalau nggak paham dibuat himpunan diagram panah deh, biar paham. Ngerti? Oke, lanjut. Nah, ini adalah latihan soal. Silakan kamu baca sendiri. Soalnya kamu kerjakan di buku, kemudian kamu kumpulkan. Oke, selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya.